Ini adalah varietas jagung terbaru dari yang dikeluarkan oleh PT Bayer. DK95RR ini mempunyai keunikan ya dibanding dengan jagung yang lain. Karena jagung ini bisa disemprotkan Roundup ya untuk penyiangannya. Artinya kalau kita menanam jagung ini 1 hektar sama dengan kita menanam 2 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, jumpa lagi bersama saya dalam channel Sahabat Petani Dompu. Dalam video kali ini eh, kami akan memberikan informasi kepada para sahabat itu tentang hasil demplot varietas jagung yang diaplikasikan dengan herbisida. Yang sebelahnya itu herbisida non selektif, yang sebelah ini adalah herbisida selektif. Nah, pada kesempatan ini saya sedang bersama Pak Wildan, koordinator BPP Kecamatan Manggelewa, dan kebetulan di lahan BPP ini dilaksanakan uji coba atau demplot yang nanti beliau akan jelaskan. Nah, seperti apa perlakuan dan demplotnya, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Pak Wildan selaku koordinator BPP. Silakan Pak Wildan. Terima kasih Pak Johan. Jadi kami bekerja sama dengan PT Bayer. Ini adalah varietas jagung terbaru dari yang dikeluarkan oleh PT Bayer, yaitu varietas DK95RR ya. DK95RR ini mempunyai keunikan ya dibanding dengan jagung yang lain. Karena jagung ini bisa disemprotkan Roundup ya. Untuk penyiangannya tidak memakai neokron atau cornelia ataupun yang lainnya. Ini memakai Roundup ya, Biosop ya. Nah, di sebelah sini ini adalah yang memakai Roundup ya, sebelah kanan kami ini. Kemudian sebelah kiri ini yang tidak memakai Roundup ya, pakai neokron. Nah, kelebihan dari jagung ini yang pertama bisa disemprotkan dengan Roundup, artinya mengurangi biaya di dalam berusaha tani jagung, terutama herbisida selektifnya ya. Kemudian kelebihan yang kedua, jadi kalau kami melihat ini 100% tongkolnya 2 ya. Nah, namun kalau kita melihat ini buahnya agak kecil ya, karena terjadi stagnan kemarin waktu ada panas sampai hampir 1 bulan, sehingga terjadi agak kecil ya. Namun yang agak lembab itu besar-besar ya, sama dengan jagung yang lainnya ya. Artinya kalau kita menanam jagung ini 1 hektar sama dengan kita menanam 2 hektar. Ya, cuman hasilnya belum kami lihat, nanti setelah panen baru kita bisa lihat ya berapa hasil per hektarnya, nanti dari ini bisa kita tahu, kita ubin nanti. Demikian mungkin Pak Johan penjelasan dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Wildan. Berarti yang dilakukan adalah bahwa demplot ini ingin memperlihatkan bahwa ada varietas jagung yang sangat tahan ya terhadap herbisida tertentu. Bahwa di sini dilakukan uji coba jagung ini varietas DK95RR ini, penyiangannya itu menggunakan herbisida non selektif. Ya, itu para sahabat ya, herbisida non selektif. Sekali lagi herbisida non selektif. Nah, kalau yang biasa kita lakukan adalah dengan menggunakan herbisida selektif, seperti ya contoh merek dagangnya ada Necron, ada Calaris, ada paket anti gulma dan lain sebagainya. Nah, tapi yang unik di sini ini ada varietas yang tahan terhadap penyemprotan pengendalian gulma dengan Roundup. Nah, ini yang sangat hal yang baru buat kita, buat para sahabat tani. Artinya ternyata sekarang ini ada ada varietas jagung yang tahan terhadap jika disemprotkan dengan herbisida non selektif. Nah, herbisida ini sebenarnya herbisida selama ini dipakai untuk pratumbuh. Ya. Nah, sementara sekarang sudah tumbuh, kemudian diaplikasikan herbisida non selektif ini. Ini Pak Wildan, kira-kira kalau dari sisi nilai ekonomisnya bagaimana ini? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, dari segi ekonomis yang pertama, karena ini memakai non selektif ya, pakai Roundup Biosop. Harganya itu cukup rendah ya, paling kisarannya 120.000 per liter.
Ya. Itu untuk 1 hektar, sedangkan yang lainnya di atas itu ya sampai 350.000 per liternya. Ya. Dan di samping itu juga kelebihan kalau kami melihat mengamati selama ini bahwa ini tahan juga terhadap panas jagung ini. Kemudian yang terakhir kami perhatikan ini tongkolnya rata ya, Ya. 2 per pohon, dan itu dari demplot yang ada, baik perlakuan petani maupun perlakuan yang khusus ini tongkolnya sama-sama 2 Pak Johan ya. Ya. Nah, kalau kita menanam jagung ini kemungkinan besar hasil kita akan berlipat. Ya. Karena seperti saya bilang tadi 100% bertongkol 2, walaupun Ya. sampai di dalam sana Pak kami sudah cek. Ya. Artinya kalau kita menanam 1 hektar sama dengan 2 hektar. Ya, cuman kembali nanti kita karena hasilnya belum kita lihat. Ya. Seperti apa sih hasilnya nanti. Oke. Itu Ya. kelebihannya Pak Ya. Johan ya. Oke. Makasih. Ya, artinya selain dari sisi penggunaan sarana produksi berupa herbisida tadi, juga hasil daripada varietas ini eh, sangat luar biasa ya. Sangat luar Tapi nanti biasa akan kalau kita dibuktikan melihat. juga dengan hasil ubinannya. Iya. Kalau untuk kebutuhan herbisida per hektarnya itu berapa nih Pak Anu? Supaya nanti kan bisa kita hitung-hitung. Artinya kalau dengan selektif ini kan Satu cukup paket ya. satu paket Iya. ya yang harga 300-an ribu itu per hektar. Nah, sementara ini dengan harga 100 sekian itu apakah cukup 1 liter atau berapa liter gitu? Kan di sini juga kita melihat mengkaji gitu. Ya. Jadi direkomendasikan oleh PT Bayer itu sendiri kemarin adalah 1 liter per hektar ya. Wih, luar biasa. Nah, makanya dari segi harga, Ya. kemudian kebutuhan kita per hektarnya sangat sedikit. Nah, di situ bisa mengurangi biaya di dalam berusaha tani jagung itu sendiri. Ya. Ya, itu kelebihan di jagung ini Pak Johan ya. Jadi perlu kita kembangkan kayaknya ini. Ya. Eh, Dan tidak ada stagnan atau sama sekali pengaruh terhadap pertumbuhan jagung ya Pak Wildan ya. Soalnya ada juga herbisida selektif ini yang tidak bisa diterapkan atau diaplikasikan pada varietas-varietas tertentu itu. Nah, sementara ini kan sudah jelas ini herbisidanya pratumbuh kemudian bisa dipakai untuk pasca tumbuh ya. seperti itu. Jadi kalau saya amati selama ini tidak ada pengaruhnya ya. Ya. Setelah disemprotkan dengan Roundup Biosop itu tidak ada pengaruhnya. Dia tetap saja seperti itu ya, sehat ya, tidak pernah ada layu apa segala, tidak ada ya. Sehingga saya mengatakan bahwa jagung ini cukup kuat dengan Roundup itu sendiri. Apalagi memakai herbisida selektif lainnya, itu tidak ada masalah. Ya. Nah, tetapi jangan jangan sampai terjadi ya. Kalau kita mengatakan seperti ini bisa disemprotkan pakai Roundup Biosop, itu tidak semua varietas Pak Johan. Oh, iya. Nah, ini khusus varietas DK95RR. Oke, ya. Iya. Jangan-jangan petani kita nanti nyemprot pakai Roundup ya, Oke, iya. maka akan mati semua jagungnya ya. Oke. Nah, hanya varietas ini Pak, Oke. ya yang baru masuk di Ya. wilayah kita di Manggelewa ya, Oke, iya, di iya. Kabupaten Dompu. Oke. Ya. Ya, makasih. Oke para sahabat, nah yang menjadi kata kuncinya di sini yang perlu para sahabat pahami bahwa herbisida Roundup ini tidak bisa diaplikasikan ke semua jagung. Sekali lagi tidak bisa diaplikasikan ke semua jagung karena untuk sementara hanya di varietas DK95RR ini saja yang terbukti tahan gitu. Jadi luar biasa para sahabat ya, selain tadi perkembangan tanaman cukup bagus ya karena gulmanya juga di bawah ini ya cukup bersih. Kemudian dari sisi ekonomis penggunaan, bayangkan tadi yang selektif 300-an ribu 350, sementara yang herbisida yang dipakai di sini, diuji cobakan di sini hanya butuh 1 liter per hektar. Ya, oke para sahabat, demikian yang bisa kami informasikan ya terkait dengan hasil uji coba atau demplot di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Manggelewa ini. Sekali lagi teman-teman, para sahabat, dalam kesempatan ini kami tidak mengangkat atau mengekspos produk-produk tertentu, tetapi pertimbangannya di sini adalah dari sisi ekonomis sungguh luar biasa dan
Disinilah apa namanya nilai edukasinya kami. Ada yang lebih ekonomis, kenapa memilih yang lebih mahal gitu. Itu inti daripada informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian Pak Wildan, terima kasih banyak atas informasinya. Demikian para sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.